Itu luar biasa, antusias ibu nuntun anak si imah ke sekolah PAUD, betul? Masya Allah, anak di tiungan rapi, hari Indona make daster luhur tur. Hello. Hari sejager tak edan. Yang boga anak soleh, hari anak di tiungan rapi, hari Indona make celana pendek, pan kadala kuaing. Andai kata kebijakan menaikkan BBM itu untuk menguntungkan mereka saja dan membuat rakyat semakin sulit, orang tuntut nanti di yaumil kiamat, ya Allah, semoga para pejabat yang membuat sulit rakyat akan dibuat sulit masuk surganya Allah. Itu siapa mona. Ya di mana rek asuh ketua DPR RI asuh enggak TR. Presiden rek asuh enggak TR deui. Naon sabab sia baheula mempersulit rakyat TR deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ala ma manna bihi min anwaril yaqin wa nashkuruhu ala ma asaddahu min at-tamassuki bil hablil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratal mukarramina wa sadatal muhtaramina wa ashabal fadilah, segenap para alim ulama, para masyayikhin al-kiram, para ajengan, para kiai, para kesepuhan bini sepuh, bil khusus bersama guru sing kuring anu ditajur mata nomor bituri hayati urang bageun mugia pangersaan anu ditajur sehingga pakai suatu barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Teristimewa Sohibul Bait Kersana Rencang Baibados Gusden selaku pengasuh pondok pesantren Lembur Cahaya. Mudah-mudahan ya Gusden jadi cahaya di dunia dugi ke akhirat. Amin. Kantun para kori atau para tos ngalangkeun suara emasna mugia sedikit tambah barokah ilmu nangku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang sadaqumullah, syukur alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadaya tiasa liliungan dina raraga milad pondok pesantren anu katujuh. Mudah-mudahan salingna urang Allah catat sebagai
sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugi Allah limpah curahkeun ka junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, sadaya sing kuring taskeun acara hapunten anu kasuhun. Bidih pribados ceramah itu seperti biasa lulus karena memang kondisi fisik menuju hilang sehat. Mari di perjalanan Banten menuju Tasikmalaya imbusan masih kena nempel di mobil. Jadi dicabut imbusan tadi tabu opat subuh dicabut waktu depan subuh di Limbangan di Garut menjadi cabut imbusan. Memang gaduh tanggung jawab terus janji 3 pungkur serembus dan insyaallah pribados hadir di waktu nilai apapun kondisinya. Ternyata memang dipasihan uzur ke Allah, tapi alhamdulillah biasa lengkap kayak tempat. Naon margina margi Gusden bahasana kan nyehunkeun karena Allah. Nah, ieu berat ngomong-ngomong karena Allah. Ieu Gusden teh sembarangan nyebut-nyebut karena Allah kakulang. Sebab emut dina hiji riwayat Nabi Allah Khidir alaihi salam pernah didongkapan ku seorang pengemis anu tos tua rentak. Nepangan Nabi Allah Khidir nyariosna kieu ka Nabi Khidir. Teterangin eta aki-aki teh yen Nabi Khidir teh nabi teterang. Jeung eta aki-aki ngomong kieu, "Mang, ulah butuh duit 3 dirham. Wayahna minta duit 3 dirham karena Allah." Nabi Khidir ngadangu eta aki-aki seorang pengemis minta ngajual ngaran Allah. Nabi Khidir sieun, lain sieun ka pengemis tapi sieun ka Allah. Sementara Nabi Khidir tanya pengartos sadirham-dirham acan. Cek Nabi Khidir kumaha dibere salah da eueuh nu diberena. Teu dibere nyebut-nyebut minta karena Allah. Akhirna cek Nabi Khidir kieu bae tumang kuring teu boga duit 3 dirham. Ulahkeun 3 dirham 1/2 dirham ge teu boga. Ngen karena mamang nyebutnya minta karena Allah wayahna lamun kira-kira bahan laku ya awak sim kuring jual bae saharga nu dibutuhkeun ku mamang. Akhirna Nabi Khidir minta dijual awakna. Singkat cerita Nabi Khidir dijual ku pengemis eta. Sabaraha lakuna? Laku 250 dirham. Padahal butuhna ngeun 3 dirham. Dicana artos ku pengemis 250 dirham. Duka dipake naon ku pengemis? Duka kawin deui meureun pengemis. Da akeun 250 dirham teh. Akhirnya Nabi Khidir jadi budak belian. Dibeli oleh seorang kaya sodagar. Dina kayaan umur tos sepuh Nabi Khidir jadi budak belian. Jeung Nabi Khidir ka tuanna teh, "Tuan, cing atuh ieu sim kuring gawekeun sebagai budak belian. Ulangan saukur dahar nginum mungkul." Jeung eta nu meser Nabi Khidir digawe naon tuh bah da abah teh tos sepuh. Ah gawe naon we, cenah nu penting aya gawe. Saur nu gaduh we eta nu tuanna eta nyarios kieu. Tos atuh ari abah hoyong dambel mah eta di pangker bumi aya batu, beresan we teh batu. Digambarkeun batu eta persis sapertos kieu lah gunung batu di pangker masjid ka. Sebentar ingat karena batu, ingat karena dongeng Nabi Khidir. Begitu dibereskan ku Nabi Khidir eta batu, aya ukuran batu anu teu kaangkat ku 12 jalmi, ternyata kaangkat ku Nabi Khidir. Ia mulai curiga.
anu meser Nabi Khidir sebagai budak dia curiga, kok ya aki-aki bisa ngangkat batu gede. Tos dinten, tos cenah batu tos beres ayeuna tuan, sok damel naon deui cenah. Duh cenah nyeun naon deui nya da abah teh geus kolot teh tega ngagawekeun aki-aki cenah. Geus aki-aki mah dieu we lah ulah loba laga. Cek Nabi Khidir da teu betah cenah sebagai hamba sahaya teu digawe teu naon teu betah. Geus kieu we tuh isim kuring cenah bah rek lempang ka lembur sabelah rek neangkeun tukang bas. Kuring terek ngadambel rompok aya tanah kosong tanah batu tilas diberesan ku abah terek didambel rompok ke cenah rek mah nyauran tukang heula paling 3 dinten cenah kalembur sabelah mangga dikantunkeun teh dihidirkeun barang uih dongkap kadinya eta nu gaduh rompok eta sebagai tuana eta kaget ningali Nabi Khidir tos ngabangun bangunan sakumaha kahayang tuana eta. Akhirna eta tuana eta bengong sareng heran saleresna ieu abah teh saha ngabereskeun batu anu ukuran 12 jalmi teu beres ku abah beres nyalira dikantunkeun 3 dinten rek nyusulan tukang bas tukang bangunan sim kuring agaduan rencana bade ngadambel bangunan ternyata abah tos ngabangun seperti kahayang sim kuring ari saleresna teh abah saha. Begitu dijelaskan bahwa anjing teh Nabi Allah Khidir Balia bin Malkan kaget berarti eta saudagar geus ngadilikeun Nabi Allah sebagai tukang kaget akhirna ditaros ia bisa jadi hamba sahaya teh kumaha manawi kamari teh aya pangemis nyuhunkeun artos ka sim kuring 3 dinar sementara sim kuring dengan gaduhan artos 3 dinar ngan karena ia pengemis nyebutna mentana karena Allah ulah sieun ka Allah akhirnya dijual lah jadi harga 250 dinar ieu gara-gara minta karena Allah mantap ulah gagabah bapak minta ka kiai karena Allah ulah gagabah berat karena Allah pada ipan aing geuring karena Allah sugan we datang tadi ditambah panjang umur ke Allah tambah rezeki ya Allah tambah istri ya Allah naon sia malotot terus terang Gusti di pamajikan kuring mah curiga sabulan aing 3 kali ka Tasikmalaya aya naon sabulan 3 kali ieu boga nu ngora cenah mending lamun buguh boga nu ngora pan ieu ieu disangka goreng ongkoh aing ieu rugi makana geus meunang urang ieu Bapak Ibu jamaah sadaya ieu teh kopi tarah ngopi di luar panggung mah ngalek susu itu adil panitia hari tadi dulu nganterkeun awewe bener laki Bapak Ibu jamaah sadaya dina wengi ayeuna urang Kempel dina mikaeling miladna pondok pesantren Lembur Cahaya memang ieu rada muskil khawariqul adah ieu ngaran pesantren gharib aneh makanya kiai lagi aneh tong aneh bagi lagi aneh pondok pesantren lahir tina ruh anu sami ayeuna urang bangga ningali pondok pesantren menjamur dari setiap tempat secara fisik bangunan pesantren banyak yang megah tapi ruh pesantren sudah mulai kurang. Terbukti ghirah umat Islam untuk memasukkan anak ke pesantren itu jauh dibandingkan ghirah masyarakat memasukkan anaknya ke sekolah, ke pendidikan formal. Betul? Emot ungkapan Rasulullah pernah mengatakan ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam datang dianggap aneh,
Ketika masyarakat jahiliyah menyembah berhala, menyembah patekong, nyembah Lata, nyembah Uzza, anu pangerana peunang nyieun sorangan. Datang ajaran Islam dicandak ku Rasulullah, nyembah ka Allah anu datna teu katingali, dianggap aneh oleh orang-orang jahiliyah. Kata Nabi, wa sayaudu ghoriban, nanti Islam akan dianggap aneh, di akhirnya Islam akan dianggap aneh. Mana anehna? Menjamur pondok pesantren di mana-mana, loba pondok pesantren tapi anu ngeusina saeutik. Banyak umat Islam di mana-mana. Secara kuantitas umat Islam banyak, tapi kualitasnya menurun. Dianggap aneh. Contoh aneh yang lain. Perkara anu dilegalkan ku agama dianggap tabu ku masyarakat, tapi zina dianggap biasa. Aneh tuh. Aneh. Kiai nyandung diomongkeun ku ibu-ibu. Ada sianan urusanana. Dapat tur mangamalkeun ilmu, nah bener kan teu? Legal teu cek hukum agama, legal teu? Jujur. Legal teu? Legal dusun sih. Di sini karena ayat yang menyebutkan legal. Betul apa tidak? Tuh aneh. Tapi ketika anak sekolah renah ti heula dianggap bias. Aneh teu? Maka Rasul pernah mengatakan ja'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam datang dianggap aneh dan akan kembali dianggap aneh. Iya kan ya? Umat Islam semakin banyak tapi secara kualitas jauh. Sekarang timbul pertanyaan dari kita, limadha yata'akhirul muslimun? Kenapa umat Islam terbelakang? Kita harus akui Pak, umat Islam terbelakang. Dari berbagai aspek umat Islam jauh tertinggal. Teknologi umat Islam jauh tertinggal. Sains jauh tertinggal. Ekonomi apalagi jauh tertinggal. Nah, orang lain lewat terhaliwut naik harus BBM naik. Benar kan? La ilaha illallah. Belum sembuh umat Islam dina penyakit Covid, tambah di penyakit anu leuwih parah dina Covid. BBM naik. Sehingga demo terjadi di mana-mana. Simkuring sengaja ngambil waktu malam dan ini karena tahu agenda hari Jumat itu di Tasikmalaya akan ada demo besar-besaran. Makanya saya menghindari macet, nyampe ke sini jam 7 pagi. Karena apa? Siang pada Jumat itu akan terjadi demo besar-besaran. Demo di mana-mana gara-gara BBM naik. Dah percuma demo. Gebrawokan di Tasik, mual kada ini ku Jokowi mual, sumpah. Betul ya? Betul. Pertanyaan saya sederhana, apa dengan demo BBM bakal turun? Eueuh ti dituna. Nunggeus naik mau naik turun. Ya banyak. Da Bapak geus di luhur mau naik turun. Masih naon mikir ka mana sih? Dengan berbagai cara umat Islam rakyat Indonesia melakukan demo. Buat saya sah-sah saja dia. Di negara demokrasi sah-sah. Betul? Betul. Tapi bagi saya pribadi tidak perlu demo Pak. Tidak perlu demo. Kurang mau demo di hadapan Allah. Cukup. Andai kata kebijakan menaikkan BBM itu untuk menguntungkan mereka saja dan membuat rakyat semakin sulit, orang tuntut nanti di yaumil kiamat, ya Allah, semoga para pejabat yang membuat sulit rakyat akan dibuat sulit masuk surganya Allah. Amin. Itu siapa mona. Ya di mana rek asuh ketua DPR RI asuh enggak TR. Presiden mereka surga TR deui. Naon sabab sia baheula mempersulit rakyat TR deui. Betul tidak? Mulai ya. Ngomongkeun eta teh mulai kasurupan. Susu lain susu lain kopina ieu mah. Nu nganturangan lain.
Apal kode ya sandal percaya. Tinggal, padahal pun saya sering menyampaikan, sekalipun ini kritiknya sangat pedas. Ini hampir ya kamera ya, jangan sampai terjadi pasir batang muncul di YouTube ya. Nah YouTube keket sih kalian. Ini sering saya sampaikan. Kita kadang-kadang umat Islam dibikin prihatin, Pak. Kita evaluasi. Sebagai umat Islam kita wajib evaluasi muhasabah nafsi. Kenapa umat Islam terbelakang? Ternyata banyak kita di umat Islam. Umat Islam terbelakang karena kitanya tidak bangga jadi umat Islam. Orang tidak bangga karena agama Islam. Ketika muncul penistaan agama, baru umat Islam berontak. Tapi kita tidak pernah mengantisipasi bagaimana cara supaya umat Islam tidak nista. Ternyata banyak kita cuma satu, umat Islam tidak bangga dengan agamanya. Saya kasih contoh. Andai kata umat Islam bangga karena agamanya, minimal umat Islam tanggung jawab sebagai umat Islam mampu menjaga sholat yang 5 waktu. Pamudana sholat, bapak-bapakna sholat, ibu-ibuna sholat. Kalau semua elemen umat Islam mampu menjaga sholat yang 5 waktu, apa yang Rasul katakan? Iza soluhati sholat, soluha kullu amali. Lamun sholat nangis bener, maka nulain aja bakal bener. Berarti terjawab yang pertama. Kenapa umat Islam terbelakang? Karena umat Islamnya masih loba anu ninggalkeun sholat. Betul tidak? Ternyata BBM naik lain gara-gara Jokowi presiden lain. Penyebab bensin naik, BBM naik karena tangkorak anu tirok naik sol. Eta penyakitan nu di bedil. Bedil sambo cekai. Sama-sama botak sambo. Nah, ini di Indonesia negara prank. Memang prank sudah mewabah di Indonesia. Polisi tembak polisi, lupa CCTV di prank sih ya. Betul atau tidak? Hebat. Hanya ada di plus 62. Polisi tembak polisi, lupa CCTV. Macam-macam jadi sering di prank santri. Aing korban prank santri. Kan santri itu musim COD, Bu, bener kan tuh? Eta santri COD. Begitu datang paketnya santri, dan pan aing lumayan kan eta. Wah, aing di prank santri. Tuh tinggal, ternyata banyak kita umat Islam banyak yang belum melakukan sholat. Saya kasih contoh kecil, Bu. Punten, di rumah kita, coba kurang muhasabah, evaluasi, ada tidak anggota keluarga yang meninggalkan sholat? Kalau ada keluarga kita yang meninggalkan sholat, jangan salahkan Allah ketika rezeki kita dibikin seret sama Allah. Banyak kita itu. Ibu kan karena urusan sekolah luar biasa. Dari semalam cerewet magahan anak. Ya, tong sare wengi-wengi bisi kaburangan sapon. Bener begitu. Pernah ibu magahan ka putra dan tong sare wengi-wengi isukan bisi kaburangan salat subuh. Aya nu kitu aya. Allah. Oh, aya naon? Geus eueuh memang geus mama. Betul apa tidak? Kaya kita lebih takut kepada sekolah daripada kepada, betul tidak? Terbukti satu. Contoh konkret yang kedua, bagaimana kita mau disebutkan bangga terhadap agama Islam kalau pola mendidik anak kita banyak yang salah. Kita lebih antusias kepada pendidikan formal, tapi untuk pesantren saya sama bombong, betul tidak? Saya juri ke pesantren. Oh, sekolah SD mah luar biasa, di PAUD kene luar biasa. Aya PAUD di aya. Naon PAUD tadi itu?
paranti ulin doang. Kurang guru PAUD bisa kasih guru. Pernah di demo guru PAUD, apa itu dia yang ngomongin PAUD paranti ulin doang? Gak, memang kenyataan anak. Kalau dulu PAUD itu TK, taman kanak, hari taman tempat ulin, tempat belajar, tempat ulin. Orang luar Indonesia menyebutkan TK itu playgroup, play itu bermain, grup itu kelompok, kober kelompok bermain. Hari bermain ulin lain. Berarti PAUD-nya paranti ulin, dan keprok doang di sekolah anak. Anak-anak, tepuk anak soleh, blok. Bener enggak? Itu luar biasa, antusias ibu nuntun anak di imah ke sekolah PAUD, betul? Masya Allah, anak di tiungan rapi, hari induna make daster luhur tur. Hello. Hari sejager tak edan. Hayang boga anak soleh, hari anak di tiungan rapi, hari induna make celana pendek, pan kadala kuaing. Ya kadang-kadang lurus gunung ibu-ibu gitu kan. Itu ternyata terbukti pola ngadidik kurang malah salah. Betul tidak? Engkau cita-cita yang boga anak anu soleh. Ibu hoyong gak ada putra soleh. Aku kawin yang si soleh. Ih bener. Kawin yang mam. Sama aja anak man badur anak sah. Anak soleh. Mau pasti ganti salaki suka soleh. Itu cita-cita orang hayang boga anak anu soleh. Karena kitanya tidak bangga dengan pendidikan agama Islam, betul? Masya Allah. Punten Bu. Saya sering menyampaikan, Kak Gustinnya saya tidak bangga dengan gelar saya LC. Karena mohon maaf 2003 ijazah saya bakar. Ini bukan ijazah. Belum kawin ijazah Pak. Ini hebat sekiman. Imah aing kajian, ayo dia ngomong. Mobil aja boga, ayo ngomong. Saya lebih bangga jadi santri salafi. Kenapa? Menurut saya balai rombeng disebut, namun di Bandung balai rombeng. Balai rombeng itu tempat mentaskan telur bebek, telur ayam. Mual ayah hayam ngendog dina sopa mual ayam. Dina non hayam ngendogna. Sayangnya goreng udah bagus. Ulah ditinggal di tempatnya sisi susukan. Hampir jatuh masjid tadi dina gawir cai. Tapi justru kekuatan roh pesantren itu yang harus kita bangun. Maka tadi ungkapan Gusten tadi, emang itu bisa dihayang-hayang jadi kiai, itu bisa dihayang-hayang. Putus dia Allah. Menyebutkan kiai sahabat itu. Dalakop dia Allah, barasan itu bisa dihayang-hayang. Makanya hayang ikhlas. Dina ngajar ngaji tes. Maka itu yang saya katakan roh pesantrennya harus ada. Ungkapan guru saya pernah mengatakan gitu. Ulah atoh kupena boga santri ribuan, ulah sumeh kupena santri saurang. Santri 1000 ngajina bismillahi, santri saurang ngajina bismillahi, untuk bismillah untuk bismillah. Betul tidak? Maka inilah giroh anak kita dimasukkan ke pesantren. Atau kudu saimbang Bu. Kalau kita antusias memasukkan anak ke pendidikan formal, maka pendidikan agama harus lebih antusias. Karena menurut saya lebih bangga jadi santri daripada jadi budak sekolah. Jadi budak sekolah, budak sekolah apa itu? SD sekolah, SMP sekolah, SMA dua kola, 3 kola, sekolah. Bener kan? Tapi ketika kita mendidik anak di pesantren, mohon maaf, kekuatan ilmu di pesantren itu karena ada sanad, ada mata rantai, ayat sanad guru.
Pemidik kulon ngaji amil jurmiah matan bina MBT ya guru nyelal ngasal nyelel ngolol. Ada jenjangnya, ada jenjangnya. Ketika seorang santri dianggap cukup ilmu kiainya, balik ke lembur masing-masing menjadi warna di masyarakatnya, itu yang akan dinanti oleh masyarakat. Betul. Maka saya sering menyampaikan di hadapan sekolah-sekolah ketika perpisahan, ketika SMA merayakan kelulusan, kepala sekolah ngomong di hadapan saya, alhamdulillah Pak Kiai, murid kami di SMA ini sebanyak 444 siswa dinyatakan lulus 100%. Ini kebanggaan buat kami. Cek kepala sekolah, disangkana kue rek di alam, begitu saya ceramah, aing nyekolnik, aing ngomong. Bebas ngomong. Saya katakan mohon maaf Bapak Guru, Ibu Guru. Tadi Bapak sampaikan 440 siswa dinyatakan lulus 100%. Saya tidak bangga sama sekali. Kenapa? Karena mereka akan menjadi sampah di masyarakat. Betul atau tidak? Masih hebat seorang santri. Satu orang santri dianggap cukup ilmu kiainya, suruh kembali ke rumah masing-masing, kembali ke kampung masing-masing, memanfaatkan ilmu dari pesantren. Mereka yang akan menjadi warna di masyarakat, bukan lulusan sekolah. Maka ibu kudu bangga, ibu boga anak pesantren ibu kudu bangga. Minimal ada tabungan kita untuk di akhirat. Minimal. Dan bukan berarti saya di sekolah, silakan, anak ibu mau sekolah silakan. Tapi pendidikan agama harus jadi prioritas. Punten Bu, saya dididik seperti ini karena didikan orang tua galak. Bapak kuring teh galak, kami coba dulu mau galakan bapak ini. Iya bener, kuring macam pernah diketaku mau can pernah. Ya alhamdulillah, suka ke lembab itu diketaku ngomong can pernah. Bapak Wisma galak, Kampura, Bapak kuring lain kiai. Bapak saya seorang guru SD. Emot kapungkur umur kelas 3 SD. Dititah masantren kukolot bari jeung teu apal masantren sugan uing ngepulin masantren. Kelas 3 SD. Parak beres disunatan unggul. Cek bapak jam daek masantren. Da sugan teh ulin ieu daek mah. Namun daek cenah ngilu jeung bapak sore siapa? Diajak ku bapak teh tos asar naik sepeda. Ingat bae di bekalan acuk diasupkeun karena kardu salimi. Agak karena sepeda. Kismin baheula mah sepeda. Begitu nyampe ke pesantren, ukuran kamar 1,5 meter kali 1,5 meter. Singkuring teh culak, orang kieu masantren sugan aing mah ulin di masantren. Bapak teh ngomong kieu, "Jang, wayana ujang sare di dieu, belajar masak di dieu, ngaji di dieu, bapak marek balik deui." Atuh aing ceurik ditinggalkeun bapak. Eta nampo anak ceurik lain marepeh kalah molotot bapak. Ulah kudu mewek sia. Dan dia anggeus ceurik. Caur bapak teh kieu. Aing mitahan anak cicing di pasantren lain miceun ka anak. Lain heureun ku anak. Rumasa jang bapak mah teu bisa makahan ngaji, belajar ngaji sia diri jeung bekel ibadah ka Allah lain jeung sasaha. Ari eta cicing di pasantren ulah nyiksa maneh, beak beas balik, beak duit balik. Eta kolot ngomongkeun duit eureun hari teh. Da atoh kabeh ngomongkeun duit. Mohon Pak, keleueur bapak balik, diteruskeun ku aing ceurikna. Beunang 3 minggu bekal beak. Ingat kana amanat kolot lamun bekal beak ditah balik. Mana duit teu boga, ongkos teu aya, kapaksa kuring naik kuda hari teh. Kuda ampal suku. Ada santri baheula mah eueuh nu nga-BM, santri baheula mah dilarang keras nga-BM. Dan jika santri ayeuna, mobil kiai di BM, pantolol ka santri. Nah, ATB sering di BM mobil. Cek ATB, ih kiai aing, kiai ke santri baheula nama di BM.
pamit ke guru man bade uwi heula aya naon saya pun bekal tong lami-lami jan mohon man tong hilang candak akhlak santri ka bumi tong hilang uluk salam cium tangan ka sepuhnya mohon man rangka dongkap ka bumi tak ingat kana anak guru uluk salam assalamualaikum nu nembalan assalamualaikum nu ngajawab teh aing kesel mun lumpang di pasantren datang ka imah ku nemukakeun panto minta jawab panto imah assalamualaikum koreng bapak kuring keur sare begitu keluar cenah santri cenah geuning geus balik aya naon beak bekal pak piraku geus beak atuh teu piraku teu naon pak beak mah beak bae beak duit komo duit mah panggeulana pak selama tinggal di pesantren memang tidak diperkenankan dina teu meunang minum teu meunang mon langsung lumpat ka dapur ku bapak nyandak beas nyandak artos tajam ieu beasna ieu duitna geura edit ka pesantren ditinggali ku sim kuring duitna ukur pas harita dibere jatah di pesantren sabulan 30.000 sabulan 30 berarti sapoe sabaraha wajar aing guru ge 1000 maksudna hayang neangan tambah tina 30.000 culak cileuk neangan indung pan indung masuknya bae ka anak bener kan anak 1000 deugel punya bae indung betul anak jendol di raja-raja indung lah si raja piraku raja jendol kuring naros tawa pak hari ibu ka mana eueuh ibu mana mah keur ngaji moal paling sore paling teh burit balikna geura lempang bisa kabur hujan mohon pak engke geura lempang mohon engke geura lempang mohon engke di jam 8 nepi ka jam 2 kita lempang ka pasantren mohon engke mohon marah eta bapak emot bae eta bapak lumpat ka kamar nyandak bedog geus eueuh sarangkahan uring keur diuk dina kursi plastik kitu disepak suku kursi pandai nguling we sugan teh mah eta kolot nempo budak ragang dina kursi rek dihudangkeun horeng henteu santeng aing ditingkak ku sukuna sirah dicekel ku leungeun kencana leungeun katuhu bapak kuringnya kelawan bedog ditempelkeun kana beung persis aing domba korban tuh bayang umur SD kelas 3 geus ngalaman rek dipencit ku bapak lalu apa saya dendam kepada orang tua naudzubillah tidak justru bersyukur ke Allah eta bedog geus eueuh sarangkahan nempel kana beung ngeun aya nasihat orang tua sampai ka yaumil kiamah pasti bakal ingat apa kata orang tua saya apa kata bapak saya cek bapak kula ngomong kieu jang daging jalema eueuh nu ngeunah rasana mahalan keneh daging hayam daripada daging jelema hargaan keneh bangke hurang daripada bangke jelema daripada sieur di dunia bodoh teu bisa ibadah ka Allah teu ma'rifat ka Allah teu bisa salat teu bisa ngaji jaga bakal ngagusur bapak asup ka neraka mending keneh modar tibu budak sia waduh aing pae banget mati sia-sia urusan ayeuna angkat tangan nyerah pak sanes teu ingin bangga pasantren 3 minggu hayang kapanggih indung sono hayang kapanggih indung mabur moal arek ya ayeuna akhirna mabur eta bias poin teu dibawa duit anu 30.000 henteu teu dicandak sasalaman ge ka bapak sumpah teu sasalaman atuh kumaha sasalaman sia jaleun katuh nya kalan bola lamun aing ngaturkeun ieu becok dan ternyata iya pelajaran motivasi kangge urang sadaya punten Pak ulah anteng-anteng urang dititipan urang kali ku Allah berupa anak jangan anteng-anteng urang dititipan anak ketika anak kita tidak kenal kepada Allah anak urang teu bisa salat anak urang teu wau jeung Allah maka kita akan celaka di yaumil kiamah naudzubillah apa yang katakan Nabi man ra'a munkaron fi ahlihi wal yasmut fahuwa dayus barang siapa orang tua membiarkan anak ke sholat cuek baik
anak tengaji sabodo bae, anak teu ka Allah, kita diam-diam saja, fahuwa dayus, maka orang tua seperti adalah dayus. Ad-dayus lan yadkhulal jannata abadan. Jalma dayus jangankan masuk surga, ngambil sengit nage haram. Non siapa lo ngekai? Maka rugi kalau kita sampai dicelakakan nanti di yaumil kiamah gara-gara anak teu ka Allah, betul? Maka tiayeun apa? Tong hook anak teu daek salat cekek. Paehnya deui. Bener kan teu? Mempengcan kiamat sia nyeuna anak. Karena ini perintah agama. Apa kata Rasul? Muru as-sabiyya bis-sholati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anakmu, kata Rasul, ketika anak umur 7 tahun ajak sholat. Sholat 7 tahun. Wa idza balagha as-10 sinina fadribuhu 'alaiha ay 'ala tarkiha. Ketika anak umur 10 tahun diajak sholat, terdaik sholat, gebuk. Bidarbin ghairi mubarrihin, tapi dipukul tanpa harus meninggalkan bekas. Sintre, jepret, jewer, umur 10 tahun. Lebih dari 10 tahun, umur 15 tahun terdaik sholat, cekek. Lamun paeh nyian, ya boga anak deui, jangan sholat mohon mah, cekek deui. Daripada orang dikuburuskeun kana neraka jaga, bener enggak? Jadi namanya tulis pekerjaan, nyakek anak mah dulu. Ibu nggak salah kita naik sholat. Kawin ini. Bapak-bapak, boga pamajikan naik sholat. Tuker tambah. Bawa pemain cekek sih, manilah pun aku. Cekek ongkoh jadi udah selama-lamanya kan rugi, aku bertambah juga kan. Tukar kan yang tahu bulat digoreng dadakan. Tuh ternyata kuncinya satu, umat Islam bangga karena agama, betul? Maka jangan salahkan ketika umat Islam tertindas, ketika umat Islam terpinggiran, karena kitanya tidak bangga. Sehingga enak pikir ya, antusias umat Islam ke pendidikan pesantren itu jauh. Makanya tahun 2007 saya beserta para kiai di Banten pernah mendongkrak perda wajib tahfidz ke DPRD provinsi untuk membuat perda wajib tahfidz di Banten. Tujuannya apa? Kita prihatin, Pak. Ketika melihat pondok pesantren anu bangun la yahya wa la yamut, pesantren-pesantren salafi kondisinya la yahya wa la yamut, hirup itu Pak tidak ikut. Jauh dibandingkan dengan pendidikan formal yang terus disubsidi oleh negara, betul atau tidak? Oh, masya Allah. Yang lebih memprihatinkan ketika para kiai ngajinjing proposal etak ayo paling enak. Kiai nanti usian kitab tasnya usian proposal. Datang ke Pemda, kameja la ilaha illallah. Tapi kita tidak pernah melihat seorang kepala sekolah mengajukan proposal ke dinas pendidikan, betul? Kenapa? Karena sekolah tiap tahun anggarannya pasti datang. Anggarannya pasti. Sekolah ini bangunan fisik sekian persen, sekian ratus juta. Pertanyaannya sederhana. Kenapa negara tidak adil memperlakukan pesantren? Padahal seluruh pejabat yang ada di negara Indonesia, dari mulai presiden, bupati, gubernur, dewan, ketika rek nyalon dan pernah datang ke sekolah, pasti datangnya ke mana? Pancian goblok pokoknya. Bener kan? Pernah calon dewan datang ke sekolah PAUD, anak-anak, bapak mau nyalon, doakannya Al-Fatihah. Ayah anggota dewan datang ke PAUD, ayah. Bupati minta doa ke budak SD, ayah. Kamana datang nanti calon bupati? Kakia, kapasan, hari ini jadi siapa? Hoto, punya kawalan siapa? Betul atau tidak? Padahal dalam
Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan nomor 22, pendidikan formal dan non formal itu sama di mata undang-undang. Kalau anak sekolah dianggap sebagai warga negara Indonesia yang wajib pajak, maka santri pun adalah warga negara Indonesia yang taat pajak. Gembang di imah ke pesantren naik ojek bayar pajak sarua. Bener kan? Nongkrong di MCK kerengedan dia bayar pajak sarua. Ngomong nanti santri itu bayar pajak. Betul tidak? Kenapa undang-undangnya? Makanya didorong, dibikinlah payung hukum perda wajib taat. Tujuannya apa? Supaya pemerintah memberlakukan adil kepada pondok pesantren. Makanya risiko ini loba kiai anu jadi korban politik. Itu gedung di 2024. Kerek loba nu redan. Anu tara satium mendekati 2004 maka giblat. Bisa ya? Kayak pakai sorban, doang kiai bae saingan ke cenah anggota dewan. Pakai sorban. Tapi yang membuat kita sedih, ini PR kita umat Islam. Yang membuat kita sedih, ketika seorang tahanan sudah menyandang status tersangka, kenapa mereka selalu disematkan dengan menggunakan simbol-simbol umat Islam? Ini banyak ini berviral, Ibu PC, Ibu PC, yang jelas-jelas dia itu orang non Muslim, betul? Orang non Muslim. Tapi ketika dipanggil sebagai tersangka datang ke Bareskrim, dia menggunakan pakaian jubah gamis hitam dengan ditutup kepala dengan kerudung, seolah-olah itu adalah umat Islam. Pelaku penusukan Purnawirawan TNI ketika masuk sel, padahal orang Cina tapi menggunakan kopiah putih. Pertanyaannya, hei pemerintah, hei polisi, kenapa setiap penjahat kamu gunakan atribut umat Islam, seolah-olah umat Islam layak dijadikan sebagai penjahat? PR bikin umat Islam. Kenapa setiap tersangka pasti pakai peci seolah-olah umat Islam? Apakah umat Islam layak disebut sebagai penjahat? Ini kudu dirubah, ini kudu dirubah. Di mana datangnya ilmu cahaya? Apakah pernah orang Kristen yang menjadi tersangka membawa simbol agamanya ke penjara? Ada? Tidak. Semua tersangka akan dikenakan pakaian umat Islam. Ini tamparan buat kita umat Islam. Seolah-olah di negara kita ini menggambarkan ke dunia bahwa yang layak menjadi tersangka hanya umat Islam. Ada apa dengan Islam di Indonesia? Padahal wakilnya Kia. Namun sekadang kita sarusut aja. Ini PR buat kita. Makanya bagus umat Islam terbelakang. Karena kitanya tidak bangga dengan agama Islam. Kita nggak peduli ketika seorang tersangka menggunakan pakaian umat Islam dengan tulisan tersangka, kita cuek-cuek saja. Padahal dia bukan orang Islam, tapi menggunakan atribut umat Islam. Ini tamparan buat kita. Harus ada yang berani mendorong. Coba dirubah. Kalau situ ini mulai cocok, presidennya si Sumanto cocok. Terus terang kalau Sumanto mencalonkan diri tahun 2024, saya akan jadi tim suksesnya, jadi juru kampanye. Coblos Sumanto, dijamin negara aman. Mulai koruptor, mulai maling, dihakan ku Sumanto. Betul apa tidak? Itu ternyata penyakit naik di umat Islam. Makanya tolong dorong anak-anak kita supaya masuk pesantren, insya minimal dalam satu keluarga minimal satu orang yang jadi santri. Banyak karena didikan orang tua saya yang keras. Saya ke anak sekarang keras, Bu. Bapak aing galak banget, aing lebih galak ke anak. Aing dendam ke anak aing. Karena
nyunkan doa mudah-mudahan putra putri si jadi putra anu soleh sadaya. Saya tidak pernah menitipkan doa setiap ngaji. Tolong doakan supaya anak saya jadi penceramah kondang, tidak pernah. Tolong doakan supaya anak jadi kiai, tidak pernah. Saya selalu minta doakan anak simpuri supaya jadi soleh. Alhamdulillah mereka titipan putra 5, anak 5. Berarti kan masih nambah kesempatan nambah. Anak mau kudu loba, anak 2, mendingan mau jadi jelema sih ya. Anak cukup 2, nu hiji jadi jablay, anu kedua jadi garong, atau anggeus kabeh. Minimal bu anak 20, minimal. Edan 10, aya kene 10 deh. Nyapir aku anak rekedan kabeh atuh. Oh ya alhamdulillah, anak saya yang pertama umur 14 tahun sudah mampu menghafalkan Quran 30 juz selama 1 tahun 7 bulan. Karena saya keras ke anak. Dan satu hal yang sangat aneh, guring barat kuliah sampai ke luar negeri mendapatkan beasiswa kuliah dari Al-Azhar. Tapi anak saya sekolah cukup SD selesai. Ketika lulus SD, saya demokrasi ke anak. Pilih satu di antara 2. Apa, Bi? Mau melanjutkan sekolah? Apa mau pesantren? Jawaban anak saya sederhana. Ya terserah Abi bapak anak. Nah, jangan cuma sekali. Bener ya terserah? Terserah. Ikhlas? Ridho? Deal? Salaman. Satu aja jawabannya. Apa, Bi? Pesantren. Aku pingku umina. Bi, moal ka sanawiyah. Moal ka SMP. Moal. Terus ke mana? Pesantren. Kan sinama zaman teknologi bicu. Anak teh kudu sakola, kudu ngerti kena komputer. Ilmu dunia eta mah. Anak yang pinter komputer babari, balikan ku sia komputer kagak bisa. Ilmu dunia eta mah. Bener kan enggak? Ini yang boga Facebook babari, beli Android mah munyak bisa dikira. Ilmu dunia kan. Ini bisa COD-an ya. Buka Facebook ngajak kopi darat di aki-aki. Guru na aki-aki ini beda. Ilmu dunia, Mas pesantren. Saya titipkan anak ke pesantren. Begitu nyampe ke pesantren, saya ingat sama pesan orang tua saya dulu ketika saya memasukkan saya ke pesantren. Saya ngomong ke anak, kamu tinggal di pondok sini, ulah mikiran bekal, ulah mikiran biaya. Kamu hanya dikasih waktu 2,5 tahun harus mampu menghafal Quran 30 juz. Lamun Quran teka kalar dalam waktu 2,5 tahun, tamat hidup siap sampai kadinya. Kata anak ngomong, uji nabi rosa amat. Kudu gitu. Sia sekolah itu Quran teka kalar, rek naon diarah tuh. Tapi kita sebagai orang tua, jangan hanya memberikan tekanan kepada, berikan motivasi, rangsang anak supaya berpikir. Ulangan saukur nih tahunggul ke anak. Gerang ngaji, kali itu gerang ngaji. Ada indungnya di hadapan TV, indung tol. Berikan motivasi, rangsang anak supaya berpikir. Saya ngomong ke anak, Abi janji, kalau kamu 4 bulan pertama mampu menghafal Quran 5 juz, hadiahna umroh kontan mual di hutang. Umroh naik pesawat tiber. Begitu anak. Begitu berjalan 3 bulan 2 minggu, kiaina telepon ke Simpuri. Saur kiaina, Kang, geura bayar hutang ke anak. Cek aing hutang naon kiai? Buku-buku ieu kiai nelpon minta lagi hutang. Cenah akang kapungkur pernah janji di hadapan anak kuring ilu ngadenge lamun 4 bulan pertama mampu menghafal Quran 5 juz hadiahnya umroh. Terus ternyata anak Kang Haji 3 bulan 2 minggu sudah mampu menghafal Quran 5 juz. Besok bakal simaan, tolong hadiri oleh orang tuanya. Semangat berangkat. Begitu datang ke pondoknya, anak si guru bernyengcelem di luar panggung. Doang nama anak aing ini gitu kan ya. Dan jendol nama sarua jeung aing. Begitu di Bandung ketemu orang kali teh ngapalkeun Quran dari juz 1 sampai juz 5, bacaannya bagus, hafalannya rapi, teu sadar nek tes cai mata. Gusti, anak aing mikir
Nun aing mikiran di mana mayar hutang. Di mana mayar hutang. Waduh. Makanya janji lagi kontan moal di hutang. Aing di mana mayar hutang. Tapi demi membesarkan hati anak, begitu turun dari panggung, Umi narek muda ditahan ke situ, cicing aing meneng muda. Cenah anak Umi, sarua anak aing sia. Nah, wae begitu. Di kadang-kadang ieu bidal begini Pak. Bagian anak pintar di aku ku ibuna, bener kan? Bidal. Anak ibu, bagian anak bodoh, anak aduh mau ngaya kasar. Pasti ka bapak, da uyah mah tara TS kalu. Sia mah anak bodoh mau uyah. Terus cicing disebut aing meneng urang. Begitu turun dari panggung langsung dipeluk, langsung dibawa turun. Saya bilang ke anak, hari ini kamu izin sama kiai kamu, kita pulang ke Banten, kita pulang ke Rangkas. Pada apa? Kita bikin paspor. Buat apa? Umroh. Jadi kontan mau dihutang. Akhirnya diberangkatkan umroh, hadiah 5 juz. Alhamdulillah, hadiah 5 juz umroh. Berangkat doa aja anak. Indung hayang itu tidak apa ya. Pemajikan hayang itu tidak, sumpah tidak. Cukup istri di Cina duaan umroh duaan. Umi Cina hayang ngiring ulah di imah wae. Ini tuh Cina Umi hayang ngiring ulah cek air ulah. Saya mah di imah bae. Itu kurang ongkos nama. Kamu dipikir ongkos ukuran mahal, puluhan juta. Kamakah eta mahal, ongkosna puluhan juta. Mau pemajikan rugi dan rugi. Aing makapok kamakah namanya rugi. Belum mau sepeda kempes. Kamakah mau istri, sarua jeung mau sepeda kempes. Kumaha sepeda kempes? Dituntun, ditumpakan henteu. Rugi. Bisa ngaheureun pramugari di pesawat. Tadi mah sok calot, jalan-jalannya sok cunihin. Kalau di pesawat itu, kalau penumpang sudah naik ke pesawat, kan suka diumumkan sama pilot. Para penumpang calon jemaah umroh, harap kenakan sabuk pengaman. Pesawat sebentar lagi akan take off. Uing mah pura-pura bego. Sabuk tong dipakai, Gus Den. Udah dipakai, pura-pura bego. Ilmu ya. Kita tanggal 19 pakai ya. Pura-pura bego. Kan nanti diperiksa sama pramugari. Betul tidak? Diperiksa. Setiap kursi pasti dipastikan sabuk dipakai. Begitu pramugari lihat kursi saya tidak dipakai, cek pramugari, Mas, tolong sabuknya dipakai. Pesawat akan take off. Dijawab, Mbak, saya mah orang kampung, nggak bisa pakainya, takut rusak. Modus. Paniknya dibantuan. Ongkos puluhan juta lunas. Terus kiai cerita dorang kata henteu atuh nyaho da eta mah dia ka aing mah. Saya berangkat umroh ada 5 juz. Begitu beres melaksanakan ibadah umroh, begitu tawaf wada, saya bilang ke anak, besok kita tawaf wada, kita pulang ke Indonesia. Apa jawaban anak saya? Bi, masih betah di Mekah. Sian betah. Aing mesti kalah ieu. Emang abi nggak betah? Bukan soal nggak betah. Aing inget mbok sia wae gitu. Kenapa nggak diajak bikin ongkosnya tepas gitu. Anak kamu pengen kamu kalau lagi. Saya di hadapan Baitullah sebelum tawaf wada, kita bikin perjanjian lagi dengan anak. Kamu ingat nggak? Waktu kamu di pondok, abi bilang apa? 4 bulan pertama, kamu mampu menghafal 5 juz hadiahnya umroh. Sekarang bikin perjanjian yang kedua. Apa Bi? Kalau bulan Desember 2018, kamu mampu menghafal Quran 30 juz, hadiahnya tambah lagi. Apa itu Bi? Uang 30 juta untuk daftar haji, mobil hiji nongkrong. Deal seselamat. Begitu pulang Desember 2018, anak telepon di Bogor. Jadi mau pulang besok. Ada apa? Mau setor Bi. Setor apa? Setor hafalan. Berapa juz?
37. Waduh, modal. Hal liwat susah. Begitu. Simaan 30 juz dalam waktu 2 hari, 1 hari 2 malam. Anak beres menghafal Al-Quran 30 juz, langsung saya tunaikan kewajiban saya kepada anak 30 juta jem mobil ini. Terus terang dan menangah hutang sampai akhirnya can lunas hutang. Sudah balik dia bayar lunas itu. Artinya apa? Ini untuk memotivasi anak. Karena hiji riwayat la taqumu sa'ah ma'adam al-Qur'anu mawjudan. Tidak akan pernah terjadi kiamat selama ahli Quran ayatnya di alam dunia. Ngandung hartos naon, lamun ieu dunia yang dipanjangkan umurna ku Allah, maka cetak anak-anak kita menjadi pencinta Al-Qur'an. Insya Allah. Jaminanku, anak yang menghafal Quran, jaminan di akhirat kita akan dikenakan mahkota ahli surga Allah. Makanya saya sering menyampaikan di hadapan orang tua, salah besar ketika orang tua menuntut anak kita untuk membantu kita di dunia. Salah besar. Kerugian yang paling besar bagi orang tua ketika kita menuntut anak untuk membantu kita orang tua di dunia. Rugi. Coba Bapak hitung secara ekonomi, secara matematika. Anak kita di sekolah di SD sampai kuliah, katakan 25 tahun anak kita sekolah, betul? Kalau arti kuliah bukan titel sarjana. Oh, sarjana yang nyawa. Bagus, nasib sarjana diangkat jadi PNS boga gaji. Pertanyaan saya sederhana, apakah gaji PNS anak kita akan diberikan semuanya kepada orang tua atau tidak? Padahal kerjaman sekolah pakai kolot kabeh jeung anak, betul? Sawah dijual ke keperluan anak, segala digadekeun keperluan anak. Tapi ketika anak boga gaji, san pernah gaji anak dibikin kabeh ka kolot, betul? Rugi tuh, rugi. Secara hitungan ekonomi rugi. Maka ketika kita orang tua nyakolakeun anak, menuntut supaya anak ngebantuan kolot di dunia, rugi. Maka supaya kita tidak rugi apa? Kita ngomong ke anak, gak apa-apa nak, kamu tidak memberi apa-apa untuk orang tua di dunia, tidak apa-apa. Tapi titip, tolong selamatkan kami nanti di yaumil qiyamah. Tulungan indung bapak di yaumil qiyamah. Bisi indung kan neraka, bapak kan neraka, angkat Tuhan jem di karena surga Allah. Bagaimana caranya? Cetak anak-anak kita menjadi penghafal Quran, jaminan dari Allah. Insya Allah. Anak saya 5 semuanya wajib tahfidz, wajib anak aing tahfidz. Tetapi cekek mumpung orang kena yang nyeri. Cetak anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Karena apa? Karena memang khawatir. Zaman akhirnya Masya Allah, kalau tidak ada benteng agama di generasi kita, ya Allah, rusak umat Islam ke depan. Betul? Rom-roman kita umat Islam bukan hanya dari luar, Pak. Hijrah umat Islam mau pakai ini. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama Islam padahal rusak ke Islam. Kayak gas, gerakan anti sholawat, kayak ini dia. Apa gerakan anti sholawat? Dan gerakan anti marhaba, anti muludan, kayak ini dia. Itu musuh-musuh umat Islam. Dengan gampang dia mengatakan selama tidak dicontohkan Rasulullah, bidah. Oh, dia mau otaknya deet amat. Hanya patokan Quran dan hadis, tidak ada Quran, tidak ada bidah. Tolol siapa? Yang nyawati Quran gimana? Di langit turunnya melalui tangan para ulama, melalui tangan para guru, betul? Melalui itu wasilah kan gitu ya. Makanya ini tugas kami dulu. Ketika saya keluar dari Mesir, tugas kami untuk memberantas dan mengimbangi paham-paham seperti itu. Ini contoh konkret. Belum lagi saya pulang dari Mesir. Jadi rumah sok diadanan kan? Rumah diadanan. Di lebat gua sok diadanan. Tanah ribut arak. Oh, nu masih kan? Bisi anu ngaributkeun cabok. Ulah dijawab budalil. Ripuh dia budalil mah. Ripuh, cabok we lah. Geus nyabok saya lupa tuh. Kadang-kadang gara-gara gitu. Pernah satu hari saya nguburin mayit. Amil cuma mil turun. Udah, adanan, belum ada. Ayah ngomong di bangun simpul. Ngupai di adanan. Dia gelo. Adanya kucuri ayah. Karena yang maju ngas-ngas wae.
Ini ngajak ngesak bae. Ukur bae. Tahu ukur baru kain gitu. Pada di dulu banget. Kita tahu bae tonjok guling bae. Angin, coba kan? Sana ngomong tadi. Gurinya tadi. Ngomong di lotak gitu. Tong di guri di lotak. Ngaji nah. Menahan yang di lotak mah. Terus tonjok kayak lompat. Ditanya begini, hari tadi mana yang ngomong naon? Acunya cenah ka ngaji nu adzan di nu payah di adzanan, tidak nu gelo. Ya buah masih nu gelo gitu. Ai kitu kunaon? Alasanna naon? Kan adzan untuk panggilan salat ka ngaji. Terus eta nu payahna di adzanan iraha bisa salatna. Heuh nya. Jadi gula nyetim pantai nyerah. Itu iya ada untuk panggilan sholat betul numpaya di adzan dan mau bisa sholat dibeka pegat oke gerong yang mau bisa sholat akhirnya ada dijawab baik akhirnya siapa dengan masalah itu artiin tonjok baik dibalikin pertanyaan itu adzan untuk panggilan sholat betul. Saya tanya, pernah nggak Anda mendengar riwayat Rasul yang mengajarkan ketika bayi lahir berat ke alam dunia sunnah di adzan dina celika tuku sunnah di komatan dina jadi kencang. Iya mendengar tadi. Terus kita dijalankan tante, dijalankan. Anak sia waktu lahir di adanan tante, di adanan, di komatan tante, di komatan. Pertanyaan aing sarua jeung pertanyaan sia. Eta orok beureum anu kakara lahir di adanan bisa sholat tante. Iya, nyana siap 2-0 bae. Nah, yang dilawan dia macam-macam. Ternyata adzan itu isyarat. Ketika anak lahir ke dunia, sunnah di adzan mengenalkan kepada jabang bayi ketika mendengar panggilan, "Hai umat Islam, urang lembur cahaya, anu ngojek eureun heula sol, anu di sawah eureun heula sol." Maka ketika umat Islam maut diasupkan karena liang lahat lewat waktu zuhur jam 2 siang aya suara adzan di leuweung isyarat ngabejaan kanu lewat aya nu maot sanoot umat Islam lain anak kebo tolol isyarat. Dan ini paham-paham ini sudah mulai banyak merebak kita. Maka ini PR kita, PR untuk mengkantor paham-paham ini. Jangan sampai merusak generasi kita. Bisa dibayangkan, andai kata gerakan anti sholawat terjadi di Indonesia, di mana turun rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau di Indonesia sudah tidak ada lagi yang membacakan sholawat kepada kanjeng Nabi, betul? Namun gerakan anti maulid merebak di Tasikmalaya. Bagaimana kita akan menemukan cintanya kepada Rasulullah, sementara orang-orang yang memperingat maulid tidak ada. Ya mulai mau apa? Ududan bid'ah, tahlilan bid'ah, neraka, hop jeung siapa neraka. Kadang-kadang karena terlalu pendek pola pikir pemahaman terhadap bid'ah. Setiap anu di zaman Rasul bid'ah, setiap bid'ah neraka. Ini terlalu dangkal. Padahal para sahabat yang 4 pernah melakukan bid'ah. Maka Imam Izzuddin bin Abdus Salam membagi bid'ah itu kepada 5 kategori. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah. Mana bid'ah wajib? Contohnya pembukuan Al-Quran tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah seperti mushaf zaman sekarang. Dulu Al-Quran hanya disimpan di hafalan, di otak-otak para penghafal Quran. Ketika terjadi perang sifil, 60 hufad, 60 para penghafal Quran wafat. Muncullah gagasan dari Sayyidina Umar. Ketika khalifahnya Abu Bakar, kalau penghafal Quran dibiarkan, mereka akan meninggalkan alam dunia. Bagaimana nasib Quran ke depan? Quran akan hilang di muka dunia. Lakukan gerakan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, apa Umar? Kumpulkan para penghafal Quran, samakan manuskripnya, samakan tulisan-tulisannya yang direkam sama Zaid bin Sabit. Akhirnya dikumpulkan oleh Abu Bakar. Diambil di zaman Abu Bakar, dilanjutkan di zaman Umar bin Khattab. Tidak selesai di zaman Umar bin Khattab, dilanjutkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, sehingga terjadilah Mushaf Utsmani pada Khalifah Utsman bin Affan, sehingga disebut Mushaf Utsmani karena dicetak di zaman Khalifah Utsman bin Affan.
pembukuan Al-Quran itu adalah perkara bid'ah yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Anu kedua bid'ah sunnah. Mana bid'ah sunnah? Sholat tarawih berjamaah. Pertanyaannya, apakah pernah kita membuka riwayat Rasul pernah jadi imam sholat tarawih? Tidak ada. Rasul tarawih sholat dan susul buta. Tidak ingin terlihat oleh sahabat. Kenapa? Khawatir sholat tarawih dianggap wajib oleh para sahabat. Kapan terjadi munculnya ide sholat tarawih dilaksanakan berjamaah? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang mempunyai gagasan ada lebih bagusnya ketika tarawih dilaksanakan dengan satu imam. Tarawih berjamaah adalah perkara bid'ah yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab. Maka ulama ngomong bid'ah neraka entah ada namun sagano di zaman Rasul bid'ah kurang lembur cahaya panggilan neraka. Ibu osok masuk ke pasar naik ojek apa naik onta? Naik ojek. Rasul pernah naik ojek kan? Neraka sih ya. Kan terlalu picik otaknya. Betul tidak? Nah, makanya yang mengimbangi paham-paham itu adanya di pesan lain model nomor cahaya harus bergerak. Orang datang mudah-mudahan silang ya yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya saya sedikit berbagi dengan Ustaz, sering curhat walaupun jarak jauh. Main nama WA sering curhat. Tapi insya Allah saya curhatnya positif ini. Kalau ngomong pasti curhatnya ngurus tentang umat. Ini umat anak gua Bandung biasa anu Bandung mah. Ini Bandung mah bahan bager. Anu khawatir kan anak gua geus bager kabeh. Silakan. Kiai nganggur. Iya benar. Kenapa ya kiai pensiun? Makanya jangan pernah mengharapkan seluruh umat jadi bager kabeh. Nganggur orang kiai. Benar kan? Kalau umat aya kena nu Bandung, berarti kan aya kena tugas. Aya kena tugas. Rasul diangkat ke Allah setelah tugasnya selesai. Setelah syariat beres, setelah hukum beres, Rasul diangkat. Makanya ulah kacagir kabeh percaya. Udah nu Bandung hiji bae. Terus kan, tapi Bandungna kudu ikhlas. Bandungna kudu ikhlas menjadi kiai. Karena tugas Rasul. Mual bakal selesai tugas Rasul ketika umatnya belum rapi. Setelah rapi baru diangkat. Maka tugas para ulama ingat perjuangan Rasulullah. Yuk, milad baru yang ke-7. Namun ibarat anak umur 7 tahun kan bisa nanam. Betul tidak? Kan bisa nanam. Gogodan dan pati gede. Bakal air gogodan lebih besar. Semakin tinggi pohon akan semakin ada terpaan angin yang lebih besar. Betul? Kan orang-orang mudah-mudahan seni pasien sobar. Sekaligus dinaungi ayeuna sebagai bentuk syukur Ustaz dan keluarga akan melaksanakan ibadah umroh kata suci. Ya Allah, seserdetan tadi dibaca talbiyah. Kabita hayang ka Mekah. Ibu hayang ka Mekah. Apa dari doa tadi apa tadi? Tak apa. Eta sia mah teu ngaji baheulana. Hayang diberi doa singkat supaya gampang ka Mekah hayang. Hayang diamalkan. Yuk turutan lebih singkat dari yang tadi doanya. Yuk turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walwah jual sawah. Nah, yang salah makahan gitu. Lamun hayang gancang ka Mekah jual sawah. Bener tak salah? Teu salah tenang jual sawah. Bener. Lamun orang ningali syariat itu kadang-kadang di luar nalar kita. Harus binikmah. Saya umur segini baru 16 kali ke Mekah. Tapi lamun ningali syariat kan aja di mana duitnya bogo alam. Sabab emot cek guru kieu. Ji urusan berangkat ke Mekah anu paling kuat nasib. Nisab nomor 2. Nasib nomor pertama. Maka carana heulakeun menta ka Allah. Heulakeun menta ka Allah.
Pertanyaan saya, ibu bapak pernah minta kancan ke Allah? Pernah nyuhun ke Allah? Kayak itu bola mana siapa? Nu dia omong hayang ka Mekah, tapi minta ke Allah sebulan. Minta ke Allah. Karena Mekah teh lain boga depan. Mekah bukan punya presiden. Mekah itu punya siapa? Punya Allah. Caranya bagaimana? Setiap sholat 5 waktu ibu cerik ke Allah. Ngadoa teh kudu pakai bahasa Arab, itu bisa mah teu kudu bahasa Tasik bisa. Ngan ulah nurutan urang Baduy. Yang kuning itu tetangga Baduy. Aneh guys, beda ngadoana. Beda aku ajengan di pagahan. Not, pangeran mah ulah teu nu diucapkeun ku lisan anu ngaretep dina hati Allah mah nyamun. Ayeuna Baduy ngadoana, ya Allah ngarti meureun. Yang sakit doa. Kemarin dijaga hayang-hayang itu kan Allah mah geus nyamun. Jangan doa setiap sholat dia mah ya Allah, abdi nyuhunkeun ka anjeun Gusti ulah wae dimaotan awak abdi satungtung can kana zikr zarah ka Baitullah, zarah ka makam Rasulullah kudu kieu. Hakikat panggilan ti Allah, syariat kumaha cek Allah. Jadi kadang-kadang urang masih dikeun bab syariat. Contoh, ayat tetangga diberangkatkan ke Mekah, diongkosan ku batur, kan ibu mau monyong. Nah, bisa ke Mekah oge menang ongkosan bat. Batur mah bisa ke Mekah sanajan menang ongkosan bat. Hari siang menang naon menang monyong. Tetangga ke Mekah ku batur mon. Tetangga ke beli mobil mon. Tetangga nambah sawah mon. Kan disidik-sidik monyong ti dituna. Aduh hese kamu urusan dealer. Ketika minta ke Allah, ketika Allah sudah menentukan nasib kita, sudah memanggil kita. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Lain mustahil bagi Allah. Betul. Ngandung hartos ieu motivasi rangsangan buat ibu. Terutama bagi yang sudah mampu. Khawatir orang yang sudah mampu, tidak ada ghirah, tidak ada keinginan untuk berkunjung ke Baitullah. Man malakan zadan tuballighu ila Baitillahil Atiq falam yahijjah. Barang siapa yang mempunyai harta cukup untuk ongkos ke Mekah, cukup untuk biaya ke Mekah, tapi tidak ada keinginan untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, imma ayyamuta yahudiyan atau nasraniyan. Khawatir cek Rasulullah duka mautna dalam keadaan Yahudi, wa imma dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillahi min. Maka saya harus motivasi. Ketika kita sudah mendapatkan panggilan dari Allah, syariat kumaha Allah. Ngandung hartos, ia kurang lembur cahaya, bisa baik Mekah tanpa daftar ke depan. Bisa, yang penting ayat izin Allah. Bisa ke Mekah naik tanpa naik pesawat, bisa. Yang penting ada izin Allah. Saya kasih contoh. Orang lembur cahaya ke ngeunah-ngeunah sare, salah kejen pamajikan, tiba-tiba datang angin puting beliung. Umpama iya mah contoh terpapareng deh salah kijeng pamajikan datang angin puting beliung hiber di lembur cahaya ari murad di Mekah mustahil itu bagi Allah atau minta Allah fi'lu kulli mungkin au tarkuhu mungkin baik bagi Allah betul. Kalau sampai kejadian orang lembur cahaya ke Mekah dibawa ku angin puting beliung, yakin polisi Mekah bakal heran. Heran, batur matoak pakai kain ihram, saya tambah pakai spray dua. Daker hees di pamajikan anak. Hari no pertama nyaring pamajikan anak, salaki nama molor wae. Pamajikan bapana, orang itu di Mekah bapana. Bapana ngimpi siang. Bener bapana tinggalin di toa. Bapana tinggalin. Ihu gini di Mekah. Rumah tadinya bisa ke dia. Kebawa ku angin pak. Angin naon puting beliung. Wasilah dibawa ku angin puting beliung bisa ke Mekah. Alhamdulillah. Ngeun eta palebah rek balik di Mekah kalau bercahaya. Rek milu karombongan Gus Denda eueuh pasporna cenah. Boro-boro nyin paspor ka Mekah mau spray unggul.
Akhirnya sedering pamajikan adi muka king isrek kumaya Pak bisa ke Mekah tuh bisa balik kalau urus cahaya. Mana ingat anakku nu urus. Cek salakina geus dasar si awewe leweh. Geus cicipan ieu ceuk ajengan ge Mekah mah makom ijabah. Ke aing ngadoa sia nu ngaminan. Mun Pak, nah nanti bapak itu Allah doa salakina. Cek salakina ya Allah. Cek pamajikan amin. Engke jangan. Salakina ya Allah, alhamdulillah wasilah dikirim ku amin puting belum bisa ke Mekah ya Allah. Ada sareng Gusti wayahna Gusti kirimkeun di angin kamari Gusti dikirimkeun di angin puting beliung diberi di Mekah ari murag di Bandung jauh deui. Artinya apa? Ya, ketika kita punya hajat, punya keinginan dalam hati, adukan hal itu kepada Allah. Adukan ke Allah heula. Pentakan ke Allah heula. Ulah bakal minta kamu nu pentakan ke Allah. Apapun keinginan kita, mau kecil mau besar, Allah mah resepkeun ningali hambana anu kuntapeng. Ingat karena doa Nabi apa? Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum. Rasul ngadoa, ya Allah, innaka qulta, sanyana anjeun pernah ngadoa dina firman anjeun. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan ijabah. Berarti ijabah doa itu hak buat kita, Pak. Maka kita jangan pernah pesimis dengan doa yang kita bacakan kepada Allah, dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kenapa? Karena ijabah doa hak untuk kita. Timbul pertanyaan ibu-ibu, gening abi mangka ngaji ngadoa teu diijabah-ijabah, apakah Allah sudah krisis moneter? Ya. Jangan-jangan Allah sudah kehabisan stok rezeki. Ngadoa ti kuting meber-meber ngadoa ka Allah, gening teu diijabah bae. Panceuna tadi hak ijabah teh hak pikeun urang, gening doa ibu mah tidak ijabah, berarti ibu tidak mendapatkan hak dari Allah. Punten Bu, jangan dulu kita menyalahkan Allah. Saya kasih tamsil begini. Ketika ibu di Lembur Cahaya ikut arisan, arisan. Kita punya kewajiban tidak dalam arisan? Punya kewajiban. Apa kewajiban ibu? Membayar setiap bulan, betul? Namun ayah anggota arisan daftar ongkos tapi teu ngilu mayar. Kira-kira tengarana keluar mal ketika dikocok. Nah, sama Bu. Ijabah doa ketika terhalang, jangan dulu kita menghukumi Allah suudzon ke Allah. Mungkin ada kewajiban kita yang kurang, mungkin ada kewajiban yang tidak terpenuhi, mungkin ada sholat yang belum sempurna, mungkin ibadah puasa yang masih jauh dari kata sempurna. Sempurnakan dulu kewajiban. Ketika kewajiban kita sudah disempurnakan, maka bulan-bulan yang akan datang, kalau tidak bulan ini, bulan depan, dan bulan-bulan yang selanjutnya, pasti nama kita akan keluar. Betul? Sarua ijabah doa ge lamun aya nu diijabah bener gedeula kewajiban urang, terutama urusan salat insyaallah. Terus ibu terus mau capek ibu mau capek mau siapa di handal kalau gini capek manu di luar mah ngosel di jorok mikirnya aing luhur sorangan lain. Terakhir Allah, mudah-mudahan apa yang tadi kita bacakan anu diaminan doaku para jamaah mudah-mudahan jadi wasilah kita diberikan nasib untuk berkunjung ke Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir kunci dari saya, ya Bu, amanat pun guru kapung pergi waktu di pesantren simkuring di amanatan ki guru yang lamun anjeun hayang diantarkeun ka Mekah kudu rajin-rajin nganterkeun jalma anu rek lempang ka Mekah. Ketika ada kesempatan tetangga kita berangkat ke Mekah, minimal kita mengantarkan dia ke mobil, minimal. Namun sebabnya, sebab perjalanan ke Mekah itu adalah gerbang menuju kematian. Perjalanan ke Mekah itu gerbang menuju kematian. Lamun rajin kurang nganterkeun mayit ka kuburan, barang pasti kita pun akan diantarkan ke kuburan. Betul? Itu logika. Orang yang sering hatena sedih abika resep ningali kadang berangkat ka Mekah, gerak gewat buru-buru ngilu nganterkeun
Minimal kan aku bilang minimal. Dan jangan pernah minta dipanggil, jangan pernah. Bisa ya Gus Den, panggil ibunya di muka, ulah daya, si ulah daya. Nah capek-capek, mau kadang nyeun. Kadang-kadang masyarakat oon di belakang. Kayak tetangga kamu kan, tong hilapnya panggil, ibu panggil, ih tolong. Tadi siang mukalan pulsa, minta digerokan, di jam sabar, di jam sabar, digerokan itu Gus Den, mainah gerakan dia, mainah termolor. Ketika ayah tetangga berangkat ke tanah suci, tolong harewas kan Gus Den, tolong titip baktos hatur salam ke Kanjeng Nabi di abdi. Titip salam ke Rasulullah melalui Gus Den. Timku Gus Den dibejakan di makam Rasulullah. Ya Rasulullah, titip salam di Madinah, di Oja, di Ida. Bijakan. Nah, salam yang disampaikan oleh Gus Den, yakin dalam riwayat Rasulullah, setiap umat Rasulullah menyampaikan salam kepada Rasulullah, maka ruh Kanjeng Nabi akan dikembalikan kepada jasad Rasulullah hatta arudda alaihi salam, sampai aku diberikan kesempatan untuk menjawab salamnya. Maka ketika kita menyampaikan salam rindu untuk Rasulullah, maka Rasul akan menjawab salam kita. Nah mudah-mudahan salam yang dijawab oleh Rasulullah itu menjadikan panggilan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kurang lebur cahaya sing biasa kamu ngen ulah kabehan kamu kana mantap kosong di lebur cahaya gantian kayak nu kamu tadai onan itu ceramah di Banten dan temahal ya temahal karena murah sering jadi lama. Mudah-mudahan pertemuan urang manfaatna anu rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala apunten sampeureun bade sangat deui sapawitna jadwal enjing teh kada angkat ka Kediri atuh Burjo karena kesehatan anu tidak memungkinkan, akhirnya acara di Burjo dibatalkan. Tadi siang dibatalkan karena fisik dietang di Google Map Tasikmalaya Kediri itu sekitar 12 jam. Dan harus ke supir siap, akhirnya itu siap. Mesti payah di jalan terus kan. Kacang kaburu ngaji nggak payah kan di situ sahih doang. Hari ini nggak ngaji nggak gitu payah yang siapa yang sahih dia nggak ngaji gitu. Tentu berujo mulai ngaji mau kondangan apa dia ngaji gitu. Makanya video anak beri panggil pengen berterus WD ke Banten. Insya Allah mana wilayah umur panjang. Nanti ketemu lagi di tanggal 11 November Katasik di Bali. Murah ya Katasik rasanya. 12 November, 11 November saya ada jadwal di Tasik, lupa di Lembur non canapal, sekarang magaya kayak Gus Den magayanya. Mudah-mudahan ini pas yang umur panjang anu barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakitu bisa atur apa dan juga kehidupan sareng kelepatan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum.